Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya mau bercerita soal yang lagi viral, berita tentang Wamenaker. Wamenaker yang dicuekin oleh salah satu karyawan perusahaan. Jadi dari berita yang saya baca itu, Wamenaker ini melakukan sidak kepada perusahaan tersebut mengenai penahanan ijazah oleh perusahaan. Kasus penahanan ijazah ini ya, case penahanan ijazah ini memang tidak boleh. Setahu saya dari peraturan Disnaker nggak boleh, perusahaan nggak boleh menahan ijazah. Itu sebuah kesalahan. Tapi yang kita soroti, karyawannya kok berani itu mencuekin Wamenaker ketika Wamenaker bertanya kepada dia. Memang ini agak apa, agak kurang ajar juga karyawan yang mencuekin. Tapi kita tidak bisa nyalahkan karyawan salah 100%, wah kamu cuekin, enggak. Kita tidak bisa nyalahkan juga. Di satu sisi dia cuma karyawan, kadang karyawan serba salah. Eh, mau direspon baik atau gimana ke Wamenaker, tak khawatir nanti kita dianggap berkhianat kepada pimpinan, bisa-bisa kita dipecat. Saya punya cerita soal salah satu karyawan. Waktu itu memang bosnya berkasus, perusahaan itu berkasus, dan dia salah ngomong, slip tongue di pengadilan kalau tidak salah. Mungkin ngomong jujur, dan efeknya dia dipecat dari perusahaan tersebut. Mungkin karyawan tersebut itulah mungkin berpikir seperti itu ya. Tapi dari sisi Wamenaker juga, saya tidak mengatakan salah ya, tapi alangkah baiknya, saya tidak kenal nih Wamenaker ini tipikalnya seperti apa. Tapi memang kalau saya lihat dari berita-berita, dia memang orang yang ngegas, ngomongnya itu ngegas. Maksud saya begini loh, buat semua para pejabat yang ada di negara ini, tolonglah Anda kalau mau berbicara dengan rakyat itu yang lemah lembut. Mungkin rakyatnya kurang ajar, mungkin rakyat Anda salah, mungkin rakyat Anda melakukan kesalahan. Tapi kan ini mohon maaf ya, gaji Anda dari pajak mereka yang mereka bayarkan. Mereka beli odol gigi kena PPN, mereka beli sabun mandi kena PPN, mereka beli apapun di luar sana kena PPN, pajak motor mereka lagi harus dibayar, dan itu semua kan untuk gaji Anda para pejabat. Saya tidak mengatakan Wamenaker salah ya, tapi untuk semua para pejabat, kalau berbicara kepada rakyat itu mbok ya lemah lembut, yang halus, seperti Anda berbicara kepada anak Anda sendiri. Saya ingat kalau dulu ya, pejabat-pejabat dulu zaman Pak Soeharto itu, kalau dia bertanya itu, ya dulu zaman Pak Soeharto itu kan TNI ya, pejabat-pejabatnya rata-rata kan. Kalau dia ngomong tuh lembut, dia kalau bertanya, "Dek, ini gimana Dek ya? Ini apa ya Dek ya?" Panggil Dek. Bukan lu gue, nggak apa kamu, enggak, Adek dipanggilnya kita. Walaupun mungkin dia habis itu marah, tapi cara ngomongnya lembut. Maksud saya seperti itu. Alangkah lebih eloknya pejabat-pejabat itu ngomong yang adem, yang menenangkan hati rakyat. Jangan ketika rakyat berteriak, "Oh, harga cabai mahal, ya udah kamu tanam cabai sendiri. Harga daging mahal, ya udah makan bekicot." Itu kan menyakiti hati rakyat yang menggaji Anda, yang mereka ngos-ngosan loh bayar pajak, susah mereka, udah gaji mereka berapa lah, harus bayar pajak lagi, harus kena PPN lagi. Nah, jadi menurut saya para pejabat harus lebih bijaksana dalam berbicara kepada rakyat. Jangan sakiti terus hati rakyat. Dan untuk rakyat juga, mbok ya kalian paham, kita harus paham, kita sebagai rakyat harus paham, bagaimanapun ada ego, pejabat tuh ada egonya yang harus dipenuhi, yang apa ya, merasa harus dihormati. Mungkin mereka tidak gila hormat, tapi harus kita hargai, harus kita hormati. Bagaimanapun mereka pejabat, mereka punya pimpinan, mereka yang ngurusin negara ini. Kita harus hormati juga, enggak boleh dicuekin, dijawab baik-baik dengan sopan santun. Saya pernah
bekerja di hotel, kita diajar hospitality. Bagaimanapun kesalnya kita dengan seseorang, kita wajib tetap tersenyum, kita wajib menjawab pertanyaan mereka dengan baik. Nah, seperti itu. Kita sebagai rakyat harus seperti itu juga. Jadi, menurut saya kalau sama-sama kita saling menghargai, pemerintah mengayomi masyarakat, lemah lembut ngomong kepada masyarakat, karena merasa kalianlah yang menggaji saya, tugas saya melayani kalian. Dan kami pun rakyat, oh iya kalianlah yang mengurus kami. Jadi, kami pun ngomongkan lemah lembut kepada kalian. Saling lemah lembut kan enak kita. Saling menghargai. Itu kan lebih indah. Bukan seperti sekarang dipertontonkan di sosmed, pejabat petantang petenteng merasa paling hebat, terus nantangin apa sih yang kalian lakukan untuk negara. Itu sebuah statement ya kanak-kanakan menurut saya. Kalau ada pejabat bertanya kepada rakyatnya, apa sih yang telah kalian lakukan untuk negara, itu saya susah menjawabnya. Anda kalau tidak digaji dari uang rakyat, mohon maaf pejabat, kolor dan pampers Anda digaji dari uang rakyat. Pampers anak Anda itu dari uang rakyat. Dan Anda pun tidak akan dihargai orang kalau Anda, karena bukan jabatan Anda dihargai orang sama sekali. Oh, Anda bisa mungkin nanti buka perusahaan bla bla bla. Kan setahu saya orang pemerintah tidak boleh punya perusahaan. Anda regulator terus Anda main juga kan nggak benar. Nah, tapi ya terlepas dari itu, alangkah lebih baiknya kita saling menghargai antara pejabat dan rakyat. Mungkin saya sang karyawan, saya mencoba memposisikan diri sebagai karyawan. Ketika Wamenakernya bertanya seperti itu, dia cuek, dia serba salah. Mau dijawab nanti dianggap pengkhianat sama pimpinannya. Kita coba lihat berita Siratek ya, perusahaan Siratek. Kan Wamenakernya berjanji perusahaan tidak akan ditutup. Mereka akan tetap bekerja, tapi apa kenyataannya? Tutup kan perusahaannya. Jadi pengangguran kan mereka. Jadi karyawan berpikir dong, kalau saya baik-baik sama dia, saya dibilang pengkhianat sama pimpinan saya, dipecat saya, anak istri saya makan apa? Mungkin sang karyawan berkata berpikir seperti itu dalam hatinya, hingga akhirnya dia ya udahlah, bodo amat lah, saya karyawan ini, mending saya cari aman aja. Nah, sekali lagi terakhir saya mau sampaikan kepada semua pejabat di negara ini, berlemah lembutlah kepada kami rakyat, karena gaji Anda dari uang kami, dan kami rakyat juga berlemah lembutlah kepada pejabat, karena pejabatlah yang mengurusi negara ini. Segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.